Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dinda Maharani, saya dari kelas manajemen pagi C. NIM saya 1810416740. Di sini saya akan membacakan yang pertama, sikap pengertian sikap. Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada satu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Answar. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Faktor-faktor pembentuk sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadilah hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Faktor internal pembentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitar itu disikapi oleh objek yang disikapi secara mendalam adalah objek yang sudah melekat dalam diri individu. Faktor eksternal mencakup dua pokok, yaitu membentuk sikap manusia, yaitu 1. Interaksi kelompok. Pada saat ini, individu berada dalam satu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Masing-masing individu dalam kelompok tersebut mempunyai karakteristik perilaku. Berbagai perbedaan tersebut kemudian memberikan informasi atau keteladanan yang diikuti sehingga membentuk sikap. Yang kedua, komunitas melalui komunikasi akan memberikan informasi. Informasi dapat memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. Informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap negatif. Sedangkan informasi yang memotivasi dan menyenangkan akan menimbulkan perubahan atau pembentukan sikap positif. Komponen sikap. Sikap yang ditunjukkan seorang individu terhadap objek mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa komponen. Saifuddin Answar menjelaskan komponen dalam struktur sikap, yaitu yang pertama, komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua, komponen efektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional, subjektif, individu terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen perilaku atau konaktif, yaitu kecenderungan perilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap mencakup 3 aspek, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konaktif. Komponen kognitif berupa pemahaman, pengetahuan, pandangan, dan keyakinan seseorang terhadap objek sikap. Komponen efektif yaitu perasaan senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Komponen konaktif yaitu kecenderungan bertindak terhadap objek sikap menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya intensitas bertindak atau berperilaku seorang terhadap objek sikap. Laboratorium Outdoor IPS. Hakikat laboratorium. Laboratorium yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah sebuah ruang atau gedung yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan atau demonstrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya.
Menurut asal katanya, istilah laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu labora, yang berarti bekerja. Pengertian tentang laboratorium juga dijabarkan oleh Amin Sujitmo dalam Jens Buman sebagai berikut. Laboratorium dapat merupakan wadah, yaitu tempat gedung, ruang, dengan segala macam peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah. Yang kedua, laboratorium dapat merupakan sarana media di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar. 3. Laboratorium merupakan tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan ilmiah dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, laboratorium merupakan tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Pengertian laboratorium IPS. Laboratorium tidak semata-mata terdapat di bidang studi eksa, melainkan terdapat juga pada studi ilmu-ilmuwan lainnya. Laboratorium menurut Richard DiCaprio adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. Dalam kaitannya dengan ilmu sosial, disiplin ilmu yang dimaksud adalah IPS. Laboratorium IPS dapat dijadikan tempat penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik pada disiplin ilmu sosial. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa laboratorium IPS adalah suatu tempat atau wahana yang dapat digunakan siswa maupun mahasiswa untuk mendukung kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan keilmuan IPS, yaitu mencari alternatif untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dengan adanya laboratorium IPS, mahasiswa dapat mengembangkan kepekaan sosial, serta dapat belajar berpikir sistematis dan dalam memecahkan permasalahan sosial, sehingga pembelajaran IPS akan lebih bermakna, dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa. Pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah, outdoor berasal dari dua kata. Out berarti luar dan door yang berarti pintu. Outdoor dapat diartikan luar pintu atau luar ruangan. Pengertian laboratorium sendiri sesuai dengan pembahasan di atas merupakan tempat, baik itu dalam maupun luar gedung, dengan segala fasilitas peralatannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah pada berbagai disiplin ilmu, sehingga itu dapat digunakan untuk menguji dan menerapkan teori-teori yang sudah ada, dan bahkan juga dapat digunakan untuk menciptakan teori baru. Dapat disimpulkan bahwa laboratorium outdoor adalah tempat di luar gedung dengan segala fasilitas dan peralatan untuk melakukan kegiatan ilmiah pada berbagai disiplin ilmu. IPS sebagai penyederhanaan dan pengintegrasian dari berbagai disiplin ilmu sosial yang arah tujuannya adalah untuk mencari alternatif pemecah dari berbagai masalah sosial, akan sangat lebih membutuhkan laboratorium outdoor. Sikap mahasiswa pendidikan IPS FIS Uni terhadap pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bojoharjo, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bestari Indah Susanti yang berjudul Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP di Kecamatan Sradan, Kabupaten Bantul. Sekian dari saya, terima kasih.